Assalamualaikum, Mbak. Sorry Waalaikumsalam. ya, saya nggak ganti. Saya lagi diklat, Oh, jadi ada backgroundnya di. iya, nggak apa-apa, Bu. Aman aja. Ya Allah, Bu. Maaf ya, Bu. Saya hari ini kan ada kegiatan sama teman-teman kampus. Jadi lupa kalau Mm-mm. nggak ada Zoom. Nggak apa-apa sih, saya juga baru di jalan, baru Iya, nyampe. jadi makanya Ibu ingetin Astagfirullah udah jam berapa ini kita. Gimana Mbak Win? Salam kenal dulu deh. Iya, eh Sudah pernah ketemu belum kita? Belum kan ya? sudah di Oh sudah kampus. ya. Iya, di kantor. Kantor tapi sebentar ya waktu itu ya. Iya, yang waktu Udah itu lama ya. udah. Waktu itu Ibu ngasih saya buku juga. Oh iya ya. Ha, ha, ha. Iya, Lupa lupa saya. iya, Bu. Ah gimana Mbak? Em, kan ingin melanjutkan yang penelitian tersebut, Bu. Jadi kita butuh Mm-mm. dari eh, praktisi kan. Nah, ini kita Mm. ngambil dari dinas perempuan ini gitu, Bu. Jadi Kemarin tentang apa Mbak? tentang peran perempuan pelaku UMKM halal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga di Kota Depok. UMKM halal ya. Ya, di Hmm. Kota Depok. Sebenarnya nggak tepat ke saya sih, sebenarnya ke Bulinda ya kalau mau ya. Karena Iya. UMKM halal itu ada di Bulinda. Oh gitu. Mungkin Hmm. ya banyak perspektif perempuannya nggak apa-apa sih Bu. Nanti. Oh iya. Ya, Mm-mm. oke. Mm-mm. Eh, Mungkin karena agak terlalu malam bisa kita mulai aja ya Bu. Ya nggak apa-apa langsung aja Mbak. Mm. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wit Musaada, mahasiswa S2 Universitas Indonesia, jurusan Kajian Timur Tengah, peminatan industri halal. Nah, di sini saya sedang melakukan penelitian yang fokus topik penelitiannya yaitu peran perempuan pelaku UMKM halal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga di Kota Depok. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan terkait backgroundnya, identitasnya, seperti nama, jabatan, instansi, dan bidang terkait. Oh saya Mbak. Eh Pertama perkenalkan dulu. Saya lupa nih kemarin Mbak Wiwin itu memang sudah ngambil ini yang ngarahin siapa waktu itu ya ke saya ya. Bu Indra, Bu Indra yang di perpus itu Bu. Bu siapa tuh nama? Hmm, Lupa. Bu Bu Indra kan? Indra atau ini perpus ya. Oh waktu itu juga ngambil datanya di perpus juga ya. Iya, betul. Dari Oh. hanya Mm, dia mm, 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 diarahin ke mm, ibu. mm. Gitu. Saya kemarin nggak terlalu, maksudnya belum, karena kita berbincangnya nggak lama ya, berbincang-bincangnya Iya, nggak terlalu lama gitu, jadi baru muka dimah ya istilahnya ya, iya Bu. baru pembukaan lah gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kalaupun misalnya saya coba memberikan informasi, kalaupun dirasa masih kurang, nanti langsung ke Bu Linda ya, saya kasih nomor kontaknya gitu ya. Siap. Karena memang kami di bidang pemberdayaan perempuan dan pengurusan gender itu ada dua
Katim, sekarang Katim namanya ya. Dulu kan kepala seksi. Sekarang kan sejak ada zaman Pak Jokowi nggak ada lagi kepala seksi. Tapi Hmm, jadi ketua tim gitu ya, Katim gitu. Saya Katim. dan Bu Linda saya bagian PUG-nya dan Bu Linda itu PPTK-nya di Pemberdayaan Perempuan gitu. Ya Hmm. ini membawahi UMKM. Kalau Oh. kami sendiri eh UMKM itu bukan Bu UMKM, UMKM itu adanya di Disdagin ya Mbak. Tapi karena yang lebih tepatnya itu Mbak tuh bertanyanya ke Disdagin sebenarnya gitu. Tapi karena ada ini pemberdayaan perempuan, adanya ketahanan keluarga, jadi emang sudah mungkin sudah include semua kali ya. Jadi Ya, mungkin Bu. saling beririsan aja. Baik, nama saya aslinya itu Rahmawati ya, Rahmawati gitu ya. SKM MSI. Eh, saya tamat dari UI juga Mbak, SKM-nya, tapi Kesling. Nah, jangan ini ya, jangan bingung kenapa jadi bisa nyampe ke sini, saya juga nggak tahu nasib kali. Kesehatan lingkungan UI, kemudian ngambil S2-nya karena memang tupoksi saya sebagai PPTK, ngambil S2-nya itu kebijakan publik di Universitas Krisnadi Udayana yang di Pondok Gede, Oh. gitu, di Pondok Gede ya, Jakarta Timur. eh karena memang pelayanan publik sesuai dengan tupoksi pekerjaan gitu ya, berhubungan dengan pemberdayaan perempuan juga sebenarnya gitu ya. Nah, itu nama lengkapnya, basicnya. Kemudian saya sudah punya putra, Hmm. dua putri ya, bukan putra putri. Yang satu sudah menikah, punya cucu, lawyer. Yang satunya calon dokter, lagi koas sekarang, putri Masya. juga gitu ya. Jadi sudah tua saya sebenarnya. Saya di bidang ini dari tahun 2019. 2019, makanya ini saya ceritakan saya dari puskesmas tiba-tiba ditaruh di gender. Dan Iya. itu saya dalamin sampai sekarang. Iya, saya dalamin sampai sekarang. Ya, mungkin kita juga nggak tahu ya nasibnya Ya. kita itu kenapa bisa nyampe di gender gitu ya. Ya. Saya itu counseling kesehatan lingkungan di Puskesmas Cipayung selama 10 tahun. Masya Allah. Kemudian ditaruh di gender ilmu baru. Tapi setelah saya kesininya, saya lebih senang di gender sebenarnya. Dalam Hmm. arti saya ada eh, apa namanya? Ada ke, keterharuan tersendiri gitu, keterharuan tersendiri karena meluruskan arti gender itu untuk Kota Depok gitu. Selama Hmm. ini kan orang antipati dengan gender, apa itu gender, transgender lah, bias gender sebagainya ya, tapi ternyata setelah dia tahu itu gender apa, oh ternyata gender yang dimaksud gender itu gitu kan. Kemudian sudah mulai tuh dikenal lagi, disabilitasnya sudah mulai di apa namanya, sudah mulai mendapat perhatian karena itu bagian dari gender ya. Hmm. Lansianya Ya. juga sudah gitu. Itu sih Mbak yang untuk mukadimahnya saya gitu. Suami saya lawyer juga, sekarang mah sudah kurator, tuh Oh. lagi ngambil S3 Masya dalam Allah. proses gitu. Jadi pada sekolah semua ya, udah sekolah Iya. semua, saya yang baru tamat gitu. Itu Masya aja Allah. Mbak. Izin. Alhamdulillah. Berarti ya tepat lah ya Bu pertanyaan. Mm-mm. Baik, kita ke pertanyaan wawancaranya langsung aja ya Bu. Mm-mm. Nah, melihat gimana mm, Ibu tuh melihat perkembangan perempuan pelaku UMKM di Kota Depok saat ini, Bu? Tepatnya sebenarnya begini Mbak, kalau UMKM sekali lagi yang bisa membahas UMKM itu adalah DKUM, Oh. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ya. Mm. Nah, tapi kalau di kami di Dinas DP3 P2KB-nya sendiri itu ada namanya PEKA, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga ya. Oh. Dan Mm. biasanya sih itu yang saya bilang, tapi jangan dibocorin dulu ya. Ya, Itu karena data UMKM itu nggak jelas. Dalam arti berapa, apalagi UMKM perempuan gitu ya, yang kemarin nggak saya jelas ke tuh sana, berapa. yang saya ke Nah, sana kemarin kan minta data itu, Bu, tapi nggak nemu kan? mm-mm. Iya, sampai sekarang. Nah, itu lagi saya bahas nih di diklatnya saya. Oh. Penggabungan apa rancangan gabungan dua dinas gitu loh antara DKUM, Dinas Koperasi Heeh. Usaha Kecil Menengah dengan Disdagin. Karena data UMKM itu sendiri tuh masih baur. Saya minta ke UMKM begini, Persinya saya minta ke Disdagin begini, sementara orangnya eta-eta keneh bahasanya tuh. Ya Heeh. mendingan tuh dinas digabung gitu ya. Nah, beda dengan di DP3 P2KB itu bukan, sebenarnya bukan UMKM, kami itu Kak. ada namanya pemberdayaan perempuan kepala keluarga.
dan kriterianya berbeda dengan UMKM gitu. Tapi rata-rata juga mereka itu pelaku UMKM. Nah, Hmm. itu kan saya bilang Ya. datanya tuh saling tumpang tindih. Akhirnya di sini mengklaim misalnya UMKM di Kota Depok itu 23.000. Realnya sih sebenarnya tuh masih misalnya 12.000. Tapi data di UMKM apa di DKUM dicaplok, di Disdagin dicaplok, digabung kan. Jadi Mm-mm. akhirnya banyak lah. Padahal sebenarnya datanya itu-itu juga. Itu makanya Iya. kenapa kita itu sekarang lagi dibahas nih, lagi apa? Lagi proses saya ujian itu doakan ya. Senin Amin. tuh ujian itu membahas tentang itu gitu loh, dipresentasikan penggabungan dua dinas. Lagian itu juga memang permintaannya Pak Wali ya. Tapi Mm-mm. bocor jangan ngomong dulu ya, gitu. Jadi Ya, siap, Bu. memang salah satunya itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Win, gitu. Menurut Ibu gimana sih perkembangannya perempuan yang UMKM Kota Depok? Mm. Itu sejak ada tahun hmm, ada namanya janji wali kota yang lama, bukan Pak Sofyan Suri yang sekarang, Yang sebelumnya ya, gitu. Bu. Yang sebelumnya kayak Haji Ahmad Idris eh, itu sudah merupakan suatu momentum ya. Momentum itu ada janji wali kota itu beliau saya lupa itu ya berapa kalau nggak salah mewujudkan 5.000 UMKM kota perempuan ya perempuan Oh iya, ha. perempuan UMKM. Nah, itu yang Iya, iya. itu. Nah, sejak itu perkembangannya sangat signifikan sih, sangat signifikan, sangat signifikan. Nah, datanya kembali lagi saya nggak punya gitu. Hmm. Jangankan Mbak Win saya aja tuh nggak dapet. Jangan itu. Jadi memang kalau mau datanya itu ada saya coba cari kamu misalnya ngambil skripsi yang dipublish gitu ya, yang pernah meneliti tentang UMKM Kota Depok itu aja. Tapi kalau Mbak Win itu berharap dari sumber yang benar-benar dari dinas itu walau alam bisawab lah gitu. Jadi mungkin bisa dilatar belakangi. Ja, kami aja sama-sama rekan gitu lah istilahnya sama-sama perangkat daerah dan itu juga yang minta itu ada dari Ortala teman saya diklat nggak dikasih datanya nggak dapet data realnya. Ada juga dimintanya itu ada data di Decarence. Decarence itu cuma orang yang mendaftar melalui Decarence itu gitu lah. Dan itu tahunnya juga kita nggak inilah nggak ya pokoknya nggak mewakili banget lah nggak terwakili lah gitu. Jadi sekali lagi data UMKM itulah kelemahannya. Data UMKM Depok itu belum terpadu itu aja. Itu Hmm. aja. Jadi kalau dilihat dari perkembangannya sangat, sangat signifikan sih, sangat, sangat signifikan. Apalagi sejak ada janji wali kota. Nanti Mbak Win buka-buka berita tentang janji wali kota Depok yang terdahulu gitu. Nah itu sih Iya. yang mulai momentumnya mulai di situ. Oke Mbak terjawab ya. Iya, Bu. Nah, Kayaknya mm-mm, kalau yang itu kayaknya mm-mm. saya juga sempat masukin Pernah data. baca? Iya. Ya, ya itu. Jadi mulai di situ kelihatan sih perkembangannya untuk UMKM perempuan ya. Gitu. Mm. Ya, Nah, lanjut tadi Mbak. kan Hmm. dilanjut ada peka ya, Bu. Selain itu ada lagi nggak Mm-mm. yang dijalankan oleh DP3A ini, Bu? Ada yang namanya UPPKA, Mbak. Itu adanya eh, apa namanya di bidang K2K ya, ketahanan keluarga ya. Mm-mm. Eh, UPPKA itu dibina oleh sekarang kan gini dulu deh. Kita prinsip harus tahu dulu di DP3 AP2KB itu ada dua nomenklatur Mm-mm. kementerian. Yang pertama itu Kementerian PPPPA, Mm-mm. yang kedua itu Kementerian itu Kemendukbangda ya, Kemendikbud. Kementerian Pengendalian Penduduk apa sih yang baru itu loh, yang keluarga Oh, berencana. iya, iya. Kemendik. Kemendik Bangda, Bangda ya kalau nggak salah Kemenduk Bangda namanya. Nah itu kalau yang peka itu ada di kita, UPPKA itu hampir sama sih sebenarnya dengan UMKM. Nah itu ada di bidang K2K. Nah datanya kembali lagi kalau P2K itu ada datanya. Nanti coba-coba sharing kali ya, saya coba-coba tanya. Tapi kalau nggak nanti Mbak pas bermain ke kantor, mampir di Hmm? kantor itu bisa ke bidang K2K, lihatkan aja surat untuk penelitiannya gitu ya. Ya, Bu. Nah, kalau misalnya data peka ada di Bulinda. Kalau sampai sekarang itu data peka itu ada sekitar 11.000 orang ya. Tapi yang saya bilang data itu tidak tidak menjamin juga gitu loh. Apakah itu memang data yang termasuk ke dalam SIPETREA, Sistem Informasi Perempuan Tangguh apa? SIPETREA saya lupa. Sistem Informasi Perempuan Tangguh Rengkuh Keluarga atau sistem
apalah lupa-lupa saya tuh. Pokoknya namanya si Petrea aja, coba. Si Petrea Kota Depok ya. Yang di aplikasi itu bukan Bu? Ya, aplikasi si Petrea. Oh Itu iya. dapat dari mana itunya, Ibu informasinya? ibu ibu bilang waktu itu. Tempatnya. Oh iya ya, si Ya, Petrea ya. iya. Ha. Itu tapi sampai sekarang belum eh kayaknya kemarin tuh sempat off ya, sempat nggak diperpanjang lagi. Oh gitu. Gitu. Iya iya Bu. Berarti mungkin ini ya Bu sekarang udah nggak. Lagi pemeliharaan sistem kayaknya lagi nggak aktif kayaknya ya. Ah, Heeh. iya iya oke. Oke. Hmm. Nah, kayak tadi program-programnya tadi yang udah disebutkan, tapi ada nggak Bu Mm-mm. program khusus yang kayak basisnya itu UMKM halal gitu Bu? Kalau UMKM halal itu kan setiap yang membuka usaha Hmm? ya, Hmm. usaha baik itu UMKM atau PK pun kami selalu menganjurkan untuk mengurus Surat. label halalnya dulu, itu Oh, istilahnya. Ngurus label halalnya dulu itu yang pertama ya, mm-mm. gitu. Tapi kalau misalnya PK sendiri Mm-mm. itu karena memang dia industri rumahan ya, gitu, belum bisa dikategorikan UMKM, masih banyak yang belum punya untuk label halalnya sendiri, Mbak. Gitu. Oh, Tapi untuk makanya saya bilang untuk berbasis label halal itu pertanyaan ini ke DKUM sebenarnya, iya iya. gitu. Tapi kalau di kami PK sendiri ada sih ada ya, tapi datanya pun saya juga kalau ditanya sama Bu Linda juga nggak hafal kali yang berapa yang punya label halal gitu kan atau enggak. Yang tahu tuh saya ingatnya tuh cuma 11.000 data PK yang sudah masuk ke Sispetrea tadi, Sistem Informasi Perempuan. Iya, Sispetrea. Kalau Lupa bentuk saya di sini. pendampingannya, Bu, bentuk pendampingannya itu kayak misalnya pelatihan, mentoring, atau akses modal gitu, Bu. Ada pendampingannya itu ada pelatihan, pemberian bantuan untuk PK ya, pemberian bantuan kemarin juga baru dikasih pemberian bantuan, eh, pelatihan ya pelatihan, tapi baru sebatas pelatihan tata boga begitulah Mbak, baru sebatas kuliner. Mm-mm. Oh, Oh, menjahit juga ada juga penjahit ya perempuan lah untuk khusus untuk pelatihan perempuan ya pendampingan dan itu rutin dilakukan tiap tahunnya untuk 63 kelompok PK, 63 kelurahan. Gitu, Mbak. Bantuan bantuan modalnya itu berupa alat ya, bukan uang. iya. Gitu. Biasanya Ha-ha. ke UMKM-nya langsung ya, Bu? Ke mereka langsung gitu. Ya, ke pelakunya langsung ya. Gitu. Kan sebelah kalau misalnya Mbak Win itu berbicara tentang UMKM, ke PK tuh nggak pas gitu loh, karena memang dia basisnya sangat kecil ya, masih masih di Oh, bawah 1 juta gitu loh itunya modalnya. mm-mm. Itu istilahnya. Memang yang untuk kalau kita lihat PK itu ibu rumah tangga yang sambil ya apa namanya tuh? Ya ya dia adanya tuh berjualannya tuh di rumahnya gitu. Nah, saat dia sudah berkembang, dia sudah bisa menyewa tempat gitu ya. Mm-mm. Nah, itu udah namanya UMKM gitu. Maka saya bilang kalau misalnya UMKM halal itu sebenarnya pertanyaannya bagusnya ke DKUM. Nah, Mm. kalau kami sendiri yaitu basisnya itu basis rumahan. Mm-mm. Saat dia sudah namanya UMKM naik kelas ya, ada juga kalau UMKM naik kelas itu dia sudah lebih besar ya, sudah eh, kalau biasanya itu lokal, masalahnya lokal. Nah, dia sudah mungkin sudah nasional, bukan nasional apa namanya? Kok lokal. Kalau biasanya tuh pasarannya tuh cuma satu tempat, misalnya di Kelurahan A, udah Kelurahan A itu aja gitu ya, atau RTA dan sebagainya. Nah, dia sudah eh, apa satu kota misalnya sekarang ya UMKM-nya. Nah, kalau kemudian udah multi level lagi, udah naik level lagi, berarti dia sudah nasional kan gitu kan. Iya, iya. Makanya ada istilah UMKM naik kelas. Nah, itu jadi kalau pertanyaan tadi gimana ya Bu kalau yang berbasis halal ya itu berbasis halal kami kalau misalnya melakukan pendataan atau pembelajarannya selalu mengadvokasi supaya segera mengurus label halal itu gitu. Iya, Hmm. iya.
Mm. Oh iya, satu lagi saya mau cerita. Itu Dekomartnya kami, Dekomat Kota Depok. Kalau kamu ke dinas, itu Mm-mm. di bawah ada seperti supermarket ya, Iya, iya. supermarket. Nah, Ya, itu bawah. eh, dia itu kalau produknya itu produk rata-rata UMKM Kota Depok. UMKM dari Oh, Peka juga ada. Maka saya bilang kalau udah Peka dia agak menanjak sedikit, udah dinamakan UMKM gitu loh. Arti menanjak oh. sedikit, mulai dari modalnya, kemudian omsetnya gitu ya, udah disebut UMKM. Itu Mm-mm. syarat pertama masuk sana itu ya ada harus harus ada label halal, bisa Mm-mm. menitipkan jualan di sana istilahnya ya, produk itu di sana ya label halal pertama gitu. Jadi memang untuk label halal Kota Depok sih sudah support banget gitu. Mm-mm. Itu Mbak Lin. Tapi malah berarti Hmm. menurut saya kayak penelitian saya ini malah kayaknya bagusnya ke peka langsung Bu karena kayaknya lebih ke Hmm. menyentuh gitu loh Bu yang situ kan. Kalau MKM kan berarti Hmm. dia udah yang tinggi gitu kan. Kalau ini kan Mm-mm. dari bawah gitu. Mm-mm. Jadi kalau UMKM halal itu berarti ke peka langsung, ya itu saya bilang nanti ke Mbak Linda aja kalau Oh, memang mau langsung iya ya. data peka itu ada di Bu Linda gitu ya. Kalau ini kan sebagai pengantar aja lah Iya, gitu. iya. Makanya saya bilang data peka ada di Bu Linda, kemana mau surveinya atau mau wawancara dan sebagainya silahkan. Apakah dia sudah punya produk halal dan sebagainya silahkan. Itu nanti gitu Mm, sih kalau mau ke peka ya. Karena kan memang itu dia ke arah ketahanan keluarga ya. mm, Sama UPPKA-nya sekalian gitu. UPPKA yang di K2K-nya itu jelas ya, dia kan memang di bawah bidangnya gitu lah. Di bawah ketahanan keluarganya itu ada di bidang itu gitu. Jadi mm. ke Budiah, ke PPKA nanti ke siapa ya? Ke Bu Budia atau Bu Tiara lah nanti ya. Saya kasih kontaknya Iya Bu, untuk siap. datanya sendiri. Jadi ada dua. Jadi tidak hanya PK, tapi Mm. UPPKA-nya juga disinggung lah sedikit. Jadi kamu bisa menjadikan perbandingan nantinya Iya, iya. gimana Iya, iya Bu, benar. kondisinya itu gitu. Ha. Mm. Oke, ada lagi Mbak? Mm. Oke, nah berarti Mm-mm. berarti yang tadi kan ada peka dan juga ada kalau di UPPKA. UMKM Bu. Jadi apakah Oh, UMKM. DPKB ini juga kerjasama dengan DUKUM gitu Bu dan dinas Oh lain? iya pasti, pastilah itu mah kerjasama. Dalam arti kerjasamanya itu mungkin saat timing-timing tertentu ya. Mm-mm. Misalnya kayak kemarin lah kan RBI, launching RBI Ruang Ruang Bersama Indonesia itu terkenal banget kan di berita kamu buka deh. Itu Menteri langsung launching 63 kelurahan menjadi RBI. Kemudian itu saat kegiatan itu ada ada apa namanya timingnya apa timing temanya tuh berbentuk Monas kecil. Kalau Monas kecil itu kan penjual apa jual-jual kalau di Monas tahu ya jualan UMKM ini sangat diangkat. Udah pernah ke Iya, Monas belum? udah. Nah itu sama sama juga dengan kalau Monas hari Minggu Sabtu lah gitu. Nah Iya. itu sama dengan nah itu saat launching itu ya yang punya tenda bahasanya kan itu DKUM. Nah, kami juga kerjasama di situ gitu ya. Apakah juga ada tendanya? Cuma maksudnya yang men-setting itu DKUM lah. Hmm. Nah, sama dengan gabungan organisasi wanita juga kemarin juga ikut mereka GOW, gabungan organisasi wanita perdana tuh ya. Pokoknya yang karena ada Hari Kartini juga, launching RBI, kemudian ada Funworld dan ada 4 acara kemarin jadi rame lah. Hari Minggu kemarin ya tanggal 26 April itu. Hmm. Itu Mbak. Jadi eh, apa itu yang dibilang kerjasama itu pasti ada. Oh bukan pasti ada, selalu pastilah gitu. Tidak bisa bergerak sendiri ya gitu sih. Nah, mungkin karena apa namanya Bu, kayak tadi Ibu bilang berarti nanti kita ke mana Bu, yang yang ke UPPKA kedua KAA. mana itu nanti, berarti pertanyaan-pertanyaan kayak ketahanan keluarga ke sana aja Ibu ya. Ya, ya Mbak, lebih lebih arah ke sana sih. Ha. Ya, Itu ada PKK di situ masalahnya, program PKK di situ semua. Jadi enak sebenarnya nyambung iya iya. gitu. Ha. Ya udah berarti dua Mm. pertanyaan terakhir Bu. Yang pertama mungkin harapan Mm, 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 harapan mm. dari DP3A sama rekomendasi bagi perempuan mungkin gitu apa nantinya untuk
Oh iya, kalau saya sih dengan adanya penelitian Mbak ini, jadi bisa terungkap ya, Ya, gimana sih sebenarnya kondisi UMKM perempuan ya, mm, datanya tuh nanti kita berarti kan bisa diangkat gitu. Dan kiprahnya perempuan di Kota Depok itu yang maksudnya kiprah perempuan UMKM di Depok itu gimana sih gitu ya. Dan mm. hubungannya dengan ketahanan keluarga. Kami punya datanya dan itu bisa supaya bisa berbunyi gitu loh Mbak. Bisa Ya, berbunyi bahwa dengan data ini ternyata di Kota Depok itu didukung UMKM itu ternyata sekian persen itu sekian puluh persen itu oleh perempuan gitu Mbak. oh iya. Perempuan dan sekian puluh persen yang baru mempunyai label halal. Jadi apa rekomendasinya gitu kan? Mm, Itu mm, sih harapannya. Kemudian rekomendasinya ya mungkin di ya semangat inilah semangat untuk melakukan penelitian ini sampai dapat data yang benar lah Mbak, dapat data yang apa? Jadi bisa membanding, jadi pembandingan lah nanti gimana gitu ya, bisa diteliti itu namanya mahasiswa kan jagonya di situ tuh iya Bu. gitu. Dan berharap dengan adanya rekomendasi nanti dari Mbak Win itu Mm, bisa menjadi masukan buat kami pemerintah Kota Depok ya khususnya ya, mm, apa umumnya dan DP3 P2KB apa sih yang harus kami lakukan langkah-langkahnya supaya UMKM itu termasuk PK itu mereka eh, mengurus label halalnya misalnya begitu. Apa sih trik-triknya gitu ya? Apakah harus pendampingan? Bagaimana? Apakah ada event-event tertentu yang memfasilitasi yang bisa memfasilitasi mereka? Kadang-kadang Mbak, ya itu orang yang kita kita coba posisikan di posisi mereka, mereka itu dengan modal yang kadang-kadang cuma 100.000 sehari gitu ya. iya. Mm, Kemudian ada yang ya kalau 1 juta udah gede lah itu ya omset ya, bukan modal omsetnya atau 200 300 gitu ya. Terus iya. mereka harus mengurus izin yang sebenarnya itu gratis, tapi kan mereka butuh ongkos, ya kan, butuh Iya Bu. butuh transportasi, butuh akomodasi dan sebagainya gitulah ya. Jadi Mm, itu juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan lah gitu. Jadi mungkin nanti kalaupun nanti hasilnya sudah ada dari penelitian itu, rekomendasinya itu yang membumi bahasanya gitu lah. Yang membumi itu bahasanya yang bisa dilaksanakan. Jadi itu bukan bahasa program gitu ya, Dea ya bukan iya. bahasa yang bisa dimasukkan bagi kami dan bisa dilaksanakan gitu. Ya itu contohnya seperti apa? Mungkin ada. Jadi besar harapan itu ada apa ya bahasanya ya? Ada jurus jitu lah yang keluar dari ini, dari eh, s- eh, tulisannya Mbak lah ya, Iya. skripsinya Mbak ini nanti gitu. Itu Eh, sih Mbak. Udah mungkin ya. Jadi mungkin mungkin rekomendasinya. kayak harapan kayak misalnya kan sebenarnya eh dari tema ini juga mengangkat soal beban ganda perempuan, misalnya kayak dia tuh udah mengurus rumah tangga juga Bu, kemudian juga mengurus usahanya gitu Bu. Mungkin ada kayak harapan dari dinas perempuan ini, apakah nantinya biar perempuan ini tidak udah terbebas dari beban ganda dan peran domestik lain misalnya gitu Bu, dan juga udah kerja, ngurus Hmm. anak, ngurus suami, ngurus Oh, ya oh gitu. ya. Kalau ini kan hubungannya ke gender ya, Ya. hubungannya ke gender Mbak. Jadi, kalaupun nanti Mbak mau rekomendasikan silakan. Nanti kan akan Mm-mm. ketemu tuh datanya ya, ketemu Ya. tuh datanya siapa yang menjadi eh, pencari nafkah utama atau Mm-mm. pencari nafkah tambahan nanti gitu di PK ini loh. Karena Ya. pemberdayaan perempuan kepala keluarga ini kadang-kadang kita ya namanya ada syaratnya nanti harus dipelajarin tuh ya syaratnya PK itu pertama cerai mati, kemudian cerai hidup gitu kan. Oh. Kemudian iya, kalau PK itu kan dia tidak semata-mata perempuan UMKM masuk PK enggak. Jadi Oh. syaratnya tuh ada nanti di searching aja ada itu perempuan yang cerai mati, cerai hidup, Bang Toib, suaminya nggak pulang-pulang, atau ada suaminya tapi dia tidak bisa mencukupi. Nah, ini saya bilang ini kan pencari Oh. nafkah tambahan ya, dia tidak Iya, bisa iya. mencukupi misalnya ojek, ya kan? Nah, dia itu nambah. Nah, atau kalau misalnya pencari nafkah utama berarti kan dia cerai, gitu kan? Cerai berarti kan dia pencari nafkah utama, cerai mati, cerai hidup. Itu Mbak yang akan dibedakan nanti. Nah, kalau untuk beban gandanya sendiri, kalaupun misalnya si
suaminya itu dia apa namanya sudah mengerti tentang gender ya. Dan sekarang sih nanti bisa ditanya tuh Mbak di kuesionernya. Ibu kan sebagai pencari nafkah gitu kan. Hmm. Bagaimana pendapat Ibu tentang tugas di rumah gitu. Ya. Karena selama ini kami sudah kayaknya udah keluar-keluar tentang gender ya. Udah tidak ada tuh yang namanya malu-malu. Si Bapak bilang cuci piring. Saya Mbak, saya pernah mencontohkan saya sendiri. Suami saya lawyer. Kami Hmm. di rumah nggak punya Mbak, nggak punya pembantu. Pembantu cuma seminggu sekali karena saya tinggal berdua. Rumah saya itu luasnya hampir 300 meter. Dan Hmm. itu Insya suami Allah. saya itu sebelum ke kantor itu dia yang bersihin gitu loh. Karena Nah. kan Hmm. beliau yang punya waktu lebih fleksibel kan Oh gitu. iya. Dan saya berangkat pagi-pagi kan, berangkat pagi. Iya. Dan itu kalau misalnya dilihat dari peran itu sudah terganti kan. Tapi kan beliau juga pencari nafkah gitu. Iya. Sebelum Betul. berangkat ke kantornya dia juga membantu saya gitu. Hmm. Jadi Hmm. apakah itu peran itu di saya double burden? Enggak kan? Hmm. Kalau Hmm. saya merasa sih enggak karena Iya. Iya. perannya saya sudah digantikan oleh suami saya gitu kan. Nah, itu sih contoh seperti itu harus digali tuh Mbak. Jadi kalau dia di pencari nafkah utama, digali tuh kenapa gitu. Dalam arti apakah dia cerai hidup atau cerai mati atau itu yang saya bilang dia merasa mencari nafkah utama tapi suaminya nggak berperan di situ. Nah, situ ini satu mungkin advokasi apa yang perlu kami lakukan lagi kan. Kami sudah selama ini sudah sosialisasi itu tentang gender bagaimana, peran itu dipertukarkan itu bagaimana gitu kan. Dan memang selama ini di Kota Depok ada apa ya, ada anemo ya, anemo masyarakat itu berbicara ya itu yang inilah ya yang rumor bukan anemo rumor-rumor tentang bahwa gender itu menghalalkan bahwa perempuan itu bukan menghalalkan mem- me- apa namanya bukan mengadvokasi juga apa ya me, mensupport lah ya ya mengadvokasi bahwa perempuan itu boleh menjadi pencari nafkah utama gitu. Nah, saya sebagai orang yang memegang program gender Hmm. sebenarnya tidak begitu gitu loh. Hmm. Seorang perempuan itu menjadi pencari nafkah utama itu karena kondisi. Ya. Dia juga nggak mau gitu. Dia juga nggak mau jadi pencari nafkah utama gitu kan. Tapi karena kondisi ya contohnya COVID lah. Coba kalau COVID itu seorang perempuan enggak, seorang ibu atau seorang istri tidak mengambil alih menjadi pencari nafkah utama. Oh, udah buyar itu suatu keluarga kan. Karena Hmm. si suaminya di PHK, suaminya meninggal gitu kan. Itu sih Mbak. Jadi maksud saya gender itu tidak mengadvokasi seorang perempuan itu menjadi pencari nafkah utama dia, hanya menyuarakan bahwa perempuan itu punya hak loh yang Ya. sama dengan laki-laki gitu loh. Dan saat dia sudah menjadi pencari nafkah, ya si suaminya itu bantuin dia di rumah gitu. Tidak hanya oh ini aku nih kepala keluarga loh, aku sudah yanin gitu, nggak bisa begitu gitu. Nah itu nanti Mbak Gali itu dari Hmm. kuesioner yang akan ini, karena kan eh, agak sensitif, tapi cari cara menanyakannya ya pelan-pelan ya, Ibu. karena takutnya salah orang, salah persepsi gitu kan. Ada yang saya bilang tadi, jadi diingat-ingat tuh katanya Ibu Ade, ada rumor seperti itu bahwa perempuan itu dilarang untuk menjadi pencari nafkah utama. Ya saya bilang keadaan nggak mungkin kan, gitu loh. Kalau sudah keadaan dia harus bertukar sebagai pencari nafkah utama, bukan pencari nafkah tambahan lagi, itu gimana? Haram? Nggak bisa kan? Gitu loh. Iya, Bu. Masanya itulah. Jadi memang itu tapi ada hal-hal yang mungkin nanti akan Mbak temukan di lapangan yang berpendapat seperti itu. Itu wajar. Yang namanya kan kita satu kepala itu pikirannya nggak sama ya. Maksudnya Iya, per kepala itu pasti ada pendapat dan sebagainya. Itu betul. sih. Ya pintar-pintarnya Mbak Win lah untuk menggali itu. Menggali apa namanya informasi tentang itu. Luar biasa sih kalau memang saya menurut saya gitu ya. Kalau secara apa namanya administrasinya sendiri, Kota Depok itu sudah utama kan di Hmm. PPPE-nya penganugerahan para ITK Praya. Kalau sudah diutama di seperti itu Mbak nggak main-main loh. Dianggap kota itu sudah benar-benar gendernya itu sudah diterima Hmm. gitu, sudah diterapkan gitu kan. Karena satu lagi mentor, kalau udah mentor itu udah perfect lah.
Contoh yang mentor tuh Yogyakarta, Kota Surabaya, gitu ya. Di Iya. mana gender itu kan ada diukur kan, IDG, Iya, IPG-nya pernah iya, dengar ya? iya. Iya, IDG, Bu. IPG, nah itu IKG gitu kan yang. Kota Depok tuh sempat menjadi IKG tertinggi di Jawa Barat tahun 2023. Oh. 2023 atau 2024, kamu lihat nanti datanya di BPS juga. Tapi habis itu turun, nomor 2 apa nomor 3 gitu. Pokoknya kita saingannya tuh Kota Bandung gitu ya, ke Bekasi gitu. Nah, itu kalau sudah IKG itu kan dia semakin kecil angkanya dia semakin bagus kan. Berarti kan tidak ada ketimpangan gender lagi antara Iya. laki-laki dan perempuan. Nah, itu di Kota Depok itu sempat tertinggi di Jawa Barat tuh 2023. Tapi kesininya agak menurun dia gitu. Saya juga nggak tahu kalau itu kan yang ukur statistik ya BPS ya. Hmm. Banyak faktor gitu. Kalau kami sih tinggal menerima hasil gitu Mbak. Hmm. Oke, Mbak Win gitu. Oh, Cukup iya. ya, kayaknya sudah. Cukup. Sudah mulai, sudah mulai tergambar ya ke arah mana penelitiannya nanti gitu. Kemudian siapa yang akan ditanya gitu. Kalau untuk gendernya sendiri ke saya, ya kenapa sih Bu ada double burden ya silahkan ke saya gitu. Tapi ya itu tadi saya bilang saya wanti-wanti saat Mbak Win bikin apa kuesioner dan itu mewawancari orang atau meminta pendapat gitu ya, baik secara online ataupun offline, itu hati-hati dilihat orangnya. Karena Iya, yang saya bilang Depok itu sangat apa tentang rumor seperti itu gitu loh. iya, iya, iya. Kental, sangat kental. Sangat kental. Jadi nanti ada yang ngotot, oh, perempuan itu Iya. nggak boleh jadi pencari nafkah utama. Saya bilang kalau bertukar posisinya kalau saya sih membolehkan, dan arti Hmm. demi dia ketahanan Iya, keluarganya loh. iya. Iya gitu kan. Ya, nah kalau itu kadang-kadang itu yang tidak. Terus ada lagi begini. Depok itu kan perempuannya nggak boleh keluar. Nah, itu saya bilang, tuh saya marah lagi, Pak, itu dengar dari mana? Saya bilang gitu kan. Gitu. Hanya sepihak, iya, hanya sepihak saja gitu. Kalau Depok itu dia seperti itu Pak, kami itu nggak akan dapat PPE penganugerahan para Itaika Praya itu yaitu Kementerian Lembaga Kota Kabupaten se-Indonesia ya yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan pengerusamaan gender, saya bilang gitu. Dan itu kami nggak main-main. Semua sarana prasarana publik di Kota Depok itu, mau itu pemerintahan, mau itu swasta dan sebagainya itu sudah sarana itu sudah responsif gender sekali gitu. Saya bilang gitu, diam dia orang kementerian sih mantan deputi itu disangka orang Depok itu nggak boleh keluar istrinya perempuan gitu. Rumor. Nah itu saya bilang rumor yang seperti itu tuh nanti jangan-jangan takut salah ngambil apa responden. Nah ada yang keluar kata gitu. Nah Mbak Win harus siap-siap gitu loh. Iya, Harus iya. bisa tahu arahnya kemana. Oh baik Ibu gitu ya. Terima kasih Ibu atas pendapatnya gitu. Nah, gitu aja deh. Oke, Oke, semangat. Jangan lama-lama biar cepat tamat amin, amin, gitu amin. kan. Amin amin amin. Ya, Bu, berarti besok tinggal saya minta kontaknya untuk ibu-ibu itu ya, Bu. Ya, ya, Eh, oke deh. terima kasih, Maaf Bu. ya, kita mau Oh, begini aja susah banget. Saya iya. masih ujian, Mbak, masih ujian tuh hari Senin gitu. Walah. Ya, Bu. Semangat Apa juga, itu Bu. yang tadi saya bilang menggabungkan menggabungkan dua. Karena saya kan karena kebijakan apa khusus khusus kebijakan apa khusus analis kebijakan yang mengadakannya tuh LAN Lembaga Administrasi Negara tuh nomor 119 AD Pemkot Depok itu se Indonesia dan itu buat mendapatkan diklat itu setengah mati tuh ngantrinya tuh dari Dari 2 tahun yang lalu gitu karena 2000 sekian ya hasil dari penyerataan kasih jadi itu fungsional itu jadi ya rempongnya luar biasa gitu. Iya, Lannya juga kaget-kaget dari sekian ratus tiba-tiba penyetaraan oleh Pak Jokowi Insya Allah. presiden yang lama tuh jadi sekian ribu bingung mereka kan mau diapakan gitu loh. Nah Iya, itu iya. jadi itu sih Mbak ya. Makanya semangat, tetap semangat. Saya aja udah tua kan, udah 6 tahun lagi Iya, Insya Allah panjang umur pensiun, masih semangat kuliah, masih semangat belajar gitu. iya, Bu. Oke, gitu Terima banyak aja. ya, Bu. Iya, saya belum nanya ini. Mbak ini tahun berapa itunya? Angkatan tahun berapa Mbak Win? Saya 2024 Oh, 2024 ya. Rumahnya di mana? di aslinya, Bu. Kalau tinggalnya Hmm? di dekat stasiun Depok Lama. Iya, aslinya. Aslinya di Sumatera. Mas mana? Sumsel. Oh, Sumsel. Sumselnya di mana? Mantu saya orang Palembang. Kayaknya kita juga waktu itu cerita soal itu deh, Bu. Apa tuh?
soal kita apa mantunya yang orang Palembang ya kalau nggak salah. Oh iya udah sempat ya. Ha, Ya, ya, ha, ha. Ya lupa-lupa ingat saya itulah kan udah tua kayak gitu tuh. iya. Nanti Oke. saya main lagi di Hah? kantor kita Iya. nostalgia lagi. Oke deh. Ha. Oke, makasih ya Mbak Win ya. Iya Bu, iya Ha, Bu. Mohon ya, maaf ha, ini waktunya ha, udah malam ha. juga Ibu istirahat besok ada. Iya. Oke. Ha. Ya, makasih Mbak. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya keluar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke. Ya, sip.